Halo sahabat Trubus, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusan kita semoga dimudahkan juga. Baik, berjumpa lagi dengan podcast Trubus. Kali ini podcast Trubus menjadi podcast yang paling istimewa karena kita akan mendiskusikan seputar tren perkembangan UMKM, terutama UMKM di bidang pertanian, langsung dengan pakarnya, yaitu Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Dr. Andes Teten Masduki. Halo, apa kabar Pak Teten? Baik Pak Richard. Apa kabarnya Pak Teten? Ya, baiklah. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Teten Masduki karena sudah berkenan menerima majalah Trubus untuk hadir di kantor Bapak hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak terkait dengan UMKM, terutama memang UMKM seputar pertanian seperti itu. Kalau barangkali Pak Teten mengamati untuk UMKM bidang pertanian sendiri Pak, itu trennya seperti apa sih Pak di tahun-tahun saat ini? Iya, sebenarnya UMKM paling banyak itu justru di sektor pertanian ya. Di sektor agriculture, aquaculture, ya termasuk di perkebunan juga saya kira cukup signifikan ya. Dan kita tahulah pertanian kita ini kan udah rata-rata kalau kepemilikan lahan kan udah 0,3 hektar ya. Itu juga sama. Kopi juga 96%-nya kan juga kopi rakyat. Ya, sama juga sawit juga 40,5% tuh juga petani mandiri. Ya, sama juga di aquaculture, ya nelayan juga sama. Jadi di sektor ini saya kira memang mikro. Nah, problemnya itu ya karena skalanya mikro, sehingga pertama problem sulit mengakses pembiayaan, ya juga karena petani-petani mikro ini kan pasti produktivitasnya kurang efisien, ya terus kalau mau supply juga tidak langsung bisa terhubung ke off-taker, ke market atau ke industri, harus ada middleman atau ada pengepul dan lain sebagainya. Nah, kendala-kendala itu yang menurut saya sih tidak banyak berubah. Walaupun ya kebutuhan pangan misalnya itu kan nggak pernah menurun. Bahkan kebutuhan pangan ini kan semakin hari makin meningkat, sementara kan luas lahan kan terus berkurang karena ada konversi lahan untuk perumahan, untuk industri, perkantoran dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya dan juga saya kira misalnya soal kita mulai juga kan kesadaran terhadap pangan lokal yang lebih sehat, yang lebih cocok untuk di daerah tropik kan juga mulai kan. Karena itu misalnya buah-buah lokal sekarang itu kan kalau kita lihat di supermarket itu juga sudah cukup besar ya porsinya ya. Lalu juga kesadaran pola hidup yang sehat juga kan. Itu juga menumbuhkan permintaan produk-produk pertanian yang lebih berkualitas begitu. Jadi opportunity di sektor pertanian itu besar dan kita juga punya kekuatan besar di situ. Kalau kita lihat di ASEAN misalnya kan, Indonesia dengan ASEAN ini bisa menguasai beberapa produk komoditi pertanian. Misalnya kita dengan Malaysia menguasai sawit ya. Kita aja 50 juta ton, terbesar dunia. Udang misalnya, kita dengan Thailand, dengan Filipina, ya itu bisa mungkin nomor 2 dunia, kalau digabung bisa 1. Lalu termasuk juga misalnya pisang, ya nanas, ya pisang kita dengan Filipina, nanas kita dengan Filipina juga itu, karet kita dengan Vietnam, dengan Thailand kita besar. Ya belum nanti ada lobster dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya di sektor ini, apalagi kalau kita bicara dalam konteks kawasan ASEAN, ya ini kita bisa menjadi supplier
pangan dunia ya, beberapa komoditi seperti itu. Ya beras sudah pastilah sentranya akan di ASEAN gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harus melihat bahwa apalagi dengan teknologi sekarang ya, kita harus melihat bahwa bukan hanya dalam konteks nasional, tapi juga dalam konteks kawasan. Nah, karena kan udah begitu kan sekarang tren pengembangan ekonomi gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi misalnya di agritech, di aquatech ya kan. Bukan tidak mungkin misalnya startup di dalam negeri di sektor agri ini ya bisa masuk ke negara-negara di ASEAN mengurusin tadi di sektor ini kebanyakan kan UMKM kan gitu, skala kecil gitu. Jadi ini menurut saya opportunity yang sangat besar, begitu walaupun tadi juga ada kendala-kendala yang memungkinkan di sektor alami stagnasi ya. Baik. Artinya Pak Teten untuk UMKM kita itu berpulang ya Pak untuk mengekspor produk-produk mereka ke pasar mancanegara ya Pak ya dengan berkembangnya teknologi dan segala macamnya itu. Ya mungkin selain ekspor karena kita juga kan masih banyak impor ya. Mulai beras, jagung, terus daging juga kan kita masih impor. Jadi ada yang memang kita bisa proyeksikan untuk ekspor, ya ada yang juga untuk substitusi impor. Ya jadi mungkin ke depan menurut saya kalau kami melihat opportunity itu, ya justru mungkin kalau kita bicara dalam konteks ketahanan pangan, kedaulatan pangan, begitu kan mestinya kita semakin mengurangi impor ya sehingga kita bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah, problemnya justru catatan menurut saya karena sekarang di pertanian katakanlah hortikultura misalnya kan katakanlah kita kebutuhan jagung, kan kebutuhan jagung kita udah 22 juta ton ya setahun ya. Karena kebutuhan protein kan semakin sejahtera kelas menengah tumbuh itu kan suplai protein itu kan dari ayam dan telur ayam sehingga terus meningkat kebutuhan jagung tuh hampir mendekati beras. Beras kan 30 juta ton ya setahun. Nah, jagung udah 22 juta ton ya kan. Kedelai ya kan juga. Nah, jadi sebenarnya market dalam negeri itu butuh supply yang cukup besar. Nah, jadi isunya sekarang bagaimana meningkatkan produktivitas. Kalau kami kan bukan Kementerian Pertanian, jadi sektornya mungkin tetap itu di wilayah pertanian, di wilayah KKP. Kami lebih pada pengembangan skala usaha, model bisnisnya. Ya, nah ini yang jadi concern kami. Karena kalau petani kita rata-rata 0,3 hektar mau dikasih bibit unggul, mau dikasih alsintan, subsidi pupuk, karena kita kan pendekatannya input ya. Nah itu kita udah lihat lah, ya nggak mungkin produktivitasnya bagus, tinggi gitu ya, termasuk juga efisiensinya. Atau 0,3 hektar ya. Nah, karena itu berbeda misalnya dengan di negara-negara Eropa, Amerika atau Australia. Di sana kan corporate farming ya, dalam skala besar dengan menggunakan mekanisasi, inputnya kan juga lebih efisien kan. Nah, lalu bisa juga mensuplai market dari segi quantity, quality, sama continuity. Nah, kalau yang 0,3 kan susah. 0,3 hektar maksud saya kan susah. Nah karena itu penting kita berpikir membangun skala usaha ya dan skala ekonomi di sektor pertanian ini. Kalau kita bicara tadi soal kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan. Nah ini penting menurut saya melakukan agregasi, konsolidasi petani-petani kecil sehingga skala ekonominya tercapai gitu kan. Nah jadi saya
kami punya konsep tentang korporatisasi petani. Jadi konsolidasi petani kecil-kecil ini dalam koperasi, ya, terhubung ke pembiayaan, terhubung ke market gitu. Nah, ini yang saya kira kita bisa lihatlah keperluan ini. Ya. Jadi corporate farming bisa, ya, dibangun bukan hanya dimiliki oleh beberapa orang, tapi bisa dimiliki oleh petani-petani kecil ini, ya. Apalagi kami sudah punya konsep koperasi multi pihak juga. Dan sebenarnya sudah ada contoh-contohnya, ya. Di Lampung misalnya di Tanggamus itu ada koperasi pisang Mas Kirana, kalau di luar namanya Ladies Finger, ya, pisang. Itu ekspor. Itu dalam skala 400 hektar, ya, minimumnya. Nah, kita kerjasama dengan Great Giant Pineapple yang ekspornya itu melibatkan sekitar, ya, 700 petanian kan gitu. Tapi dengan persyaratan yang sangat tinggi, kita tahu kalau ekspor pisang itu butuh 21 sertifikat kan keluar. Ya, ada 3 yang kemudian harus di-adjust setiap 6 bulan sekali. Tapi dengan persyaratan yang tinggi ternyata bisa, gitu ya. Kayak inputnya, SOP-nya itu bisa kita memenuhi itu. Ada juga model yang di produk-produk perishable product seperti di Itipak di Ciwidey. Itu juga ada satu koperasi yang sudah tumbuh 20 tahun lalu, tapi kemudian kita juga ikut mengembangkan model bisnis di sana. Itu juga terjadi korporatisasi petaninya. Nah, yang kita kembangkan di sana adalah skema pembiayaan pre-financing-nya, ya. Karena di dalam struktur ekonomi yang didominasi mikro itu kan seperti di pertanian lah, ya. Itu kan petani-petani kecil kan tidak bisa langsung ke mensuplai katakanlah industri atau supermarket, ya, karena produksinya kecil gitu. Mau ngumpulin 10 ton tomat yang standar yang sama itu pasti sulit gitu. Nah, karena itu kan dalam prakteknya ada pengepul, ada tengkulak gitu. Nah, artinya sebenarnya butuh agregator. Nah, tapi yang kita butuhkan sekarang agregator yang menjadi ekosistem bagi pengembangan pertanian yang berbasis petani-petani kecil ini. Kalau tengkulak, pengepul itu karena berbasis cash base, ya, atau cash and carry, ini nggak bisa menjadi ekosistem. Nah, seperti di Itipak misalnya, di Ciwidey, nah ketika koperasinya mendapatkan skema pembiayaan untuk agregator tadi yang pre-financing itu dia bisa menjadi off-taker terhadap petaninya. Karena petaninya juga nanamnya sesuai dengan permintaan pasar gitu, ya, baik produknya, kuantiti, kapan panennya gitu. Jadi nggak ada isu kalau panen raya itu kelebihan apa, nggak ada isu itu. Nah, sehingga sekarang bank yang tadinya nggak pernah mau biayai petani kecil karena potensi NPL-nya, kredit macetnya tinggi, sekarang berani karena problem itu udah nggak ada. Nah, di kita tidak ada pembiayaan untuk agregator ini, ya. Agregator ini nggak ada pembiayaan itu, ya. Sekarang kita punya seluruh pembiayaan mikro ada, sampai model Grameen Bank juga ada, ya, seperti programnya Mekar itu dari PNM ada gitu. Tapi untuk agregator nggak ada. Nah, selama ini kan pengepul dan itu kan pakai kredit komersil kan, dan tadi cash and carry, sehingga ya tidak menjawab persoalan kebutuhan pembiayaan di mereka kan, baik di on-farm-nya ini. Nah, ini model seperti ini menurut saya harusnya sudah lama diterapkan di sektor pertanian tuh. Nah, kalau sekarang kan kita pendekatannya input, benih, pupuk, alsintan, ya, bukan outputnya. Ya, kalau Amerika kan jelas tuh. Ya, Amerika kan untuk 3 komoditi jagung, gandum dan kentang itu kan pemerintahnya beli di depan lah dalam tanda petik kan, sehingga pemerintah Amerika tahu persis kan tahun depan itu perlu stok gandum
jagung dan kentang tahu gitu. Nah kalau kita kan, kalau itu jelas kan, yang stimulannya di output. Kalau kita kan pendekatannya input. Kalau input kan kita belum tentu jadi, mau kita misalnya 40 triliun katakan subsidi untuk pupuk kan belum tentu jadi beras sekian ratus ton gitu kan, belum tentu. Ada bisa aja pupuknya nggak nyampe ke petani, alsintannya nggak tepat ini, atau bibitnya juga nggak sesuai dengan permintaan pasar kan, seperti itu. Jadi, nah mestinya kita mesti mengubah itu. Nah di India sebenarnya sudah lama juga, jadi model yang kita kembangkan dengan Itipak itu juga di India sudah dipakai. Karena di sana juga sama kan, petaninya juga petani-petani kecil, peternak kecil. Jadi semua produser ini nggak bisa langsung direct ke market, direct ke industri. Nah ada peran agregator. Nah agregator itu yang tepat memang oleh koperasi kan gitu loh. Ya koperasinya milik petani juga, milik peternak juga. Jadi sirkular ekonominya ada di situ. Nilai tambahnya juga dinikmati oleh kesejahteraan petani gitu. Tapi memang diperlukan tadi pembiayaan untuk agregator ini dengan bunga yang rendah. Nah di India itu 3%. Jadi seluruh itu kan boleh gabung dengan FPO, Farmers Producer Organization. Nah FPO ini ada juga FPC yang korporatnya, itu boleh untuk supaya dia berperan sebagai off-taker, membeli tunai produk small producer itu boleh mengakses kredit ke bank 3%. Nilainya tidak dibatasi karena tugasnya adalah sebagai off-taker yang menjadi menghubung nanti ke industri, ke market gitu. Nah itu ada. Nah kami lewat dana koperasi kita baru bisa 6%. Tapi itu juga sudah kelihatan dampaknya gitu ya. Nah ini yang menurut saya ini perlu direplikasi di sektor lain, karena misalnya di Itipak itu kan sayur-sayuran yang mudah rusak lah, perishable product. Ini apalagi kalau diterapkan untuk jagung, untuk padi gitu kan, karena itu lebih gampang dikelolanya, karena itu ya bisa digudangkan dan lain sebagainya. Nah jadi menurut saya memang kita harus pikirkan bagaimana melakukan korporatisasinya. Nah di padi saya udah keliling ke kepala daerah, mana yang nggak poktan, kan sekarang nggak poktan. Ya, yang mana yang punya skala 1000 hektar misalnya, nggak dapat kan. Ya paling tinggi saya dapat di Jombang itu, waktu itu direkomendasikan gubernur, itu hanya 200 hektar. Nah padahal kalau kita mau bikin misalnya RMU yang terintegrated dengan petaninya, itu minimum skalanya 1000 hektar untuk produksi misalnya 50 ton gabah per hari gitu ya. Nah, sehingga utilisasi alat semodern misalnya untuk membuat beras premium juga lebih efisien gitu. Nah skalanya seperti itu. Jadi perlu ada konsolidasi petani-petani kecil ini dalam skala ekonomi, terus perlu ada pembiayaan untuk agregator itu. Nah kalau untuk di on farm-nya, di petani udah banyak kur misalnya, ya koperasi simpan minyak bisa. Nah itu yang saya kira belum ada. Ya kami juga baru piloting ya, tapi kami sudah yakin betul untuk meningkatkan produktivitas petani-petani kecil termasuk kesejahteraan, nggak mungkin lagi mereka dibiarkan sendiri-sendiri mengurus produktivitasnya itu. Ya, ini harus kita bangun kelembagaannya. Ya, kami tawarkan dengan mungkin koperasi multi pihak, karena tidak lagi koperasi petani sendiri, karena ini kan misalnya produk pertanian itu kan sampai ke end product itu akan melibatkan berbagai pihak. Nah, kalau kita ajak berbagai pihak itu dalam satu koperasi sehingga mengikat mereka dalam komitmen jangka panjang membangun fondasi bisnis yang sustain, ini saya kira bisa jadi model ke depan. Itu. Menarik ya, sahabat Trubus, terkait dengan koperasi multi pihak ini. Pak Teten, kalau untuk koperasi multi pihak ini itu tadi sudah terwujud ya Pak ya? Sudah, jadi sekarang ini sudah ada dari sejak 2021, sekarang udah hampir 155. Ya, jadi memang
ini salah satu model bisnis juga yang sudah berkembang di luar uh, untuk bisa koperasi itu bisa compete lah dengan korporasi ya, karena ini bukan mau meliberalisasi koperasi, cuma kan kita dalam prakteknya misalnya, kalau sekarang kan misalnya koperasi itu biasanya petani koperasinya sendiri, padahal misalnya dari padi itu sampai ke jadi beras di pasar itu kan dia akan melibatkan, dia butuh teknologi, ya, ini kan butuh investasi, dia ada off-takernya. Nah, kita ingin semua masuk dalam koperasi sehingga membangun ekosistem bisnis yang lebih sustain gitu, sehingga sirkular ekonominya ini. Kalau dibiarkan hanya sendiri-sendiri ya itu tidak membangun integrated farm-nya gitu ya. Jadi integrated farm itu harus dirumuskan. Pertanian. Oke, Pak, tadi menarik Pak tentang yang Al-Ittifaq itu Pak. Jadi pesantren kalau saya nggak salah ya Pak ya? Ya, itu jadi koperasi pesantren di Ciwidey yang sebenarnya koperasinya sudah 20 tahun lalu. Jadi konsolidasi petaninya, konsolidasi lahannya udah dilakukan oleh pesantren. Nah, tapi waktu itu koperasinya belum penuh sebagai off-taker, ya karena tadi nggak ada pembiayaan untuk agregator itu. Nah, jadi masih sebagian sudah dibawa oleh koperasinya, dibeli, mensuplai supermarket modern, tapi sebagian kan masih belum. Nah, bahkan pembiayaan pun awalnya si koperasinya yang biaya di petaninya. Nah, kalau sekarang kita perkuat dengan pembiayaan untuk koperasinya sebagai agregator, sebagai off-taker, lalu di on pump-nya masuk KUR kan gitu loh. Nah ini kan pemerintah kan gede banget kan KUR, tapi kan nggak nyampe karena bank takut menyalurkannya kalau ke petani itu ya, bukan hanya petani ya, kepada produser yang tidak terhubung dengan market, tidak terhubung dengan industri, kan potensi NPL-nya kan tinggi, potensi kredit macet tinggi, apalagi di pertanian ada masalah hama, ada masalah musim, cuaca dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana bank mau masuk membiayai pertanian kecil-kecil ini gitu kan. Nah, ini ekosistem mesti dibangun. Sehingga tadi terjadi pertanian terencana, ada pembiayaan untuk agregator produknya supaya terhubung ke industri, ya terhubung ke market. Nah, sehingga ada kepastian harga, kepastian market, sehingga potensi NPL nggak ada kan. Nah, ini yang saya kira kita harus bangun, gitu ya. Jadi dengan sistem seperti itu sebenarnya nggak perlu lagi subsidi pupuk, subsidi alsintan, subsidi itu. Ya, kalau ada itu sih lebih bagus. Tapi tanpa itu pun saya di Ittifaq ternyata bagus. Dan sekarang bagus karena dengan persyaratan yang cukup tinggi, gitu ya. Mereka bisa mensuplai 8 ton per hari dan ada permintaan supaya 80 ton per hari. Jadi nah ini yang sebenarnya harus direplikasi, ya. Replikasi. Baik Pak. Kemudian apa saja barangkali Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu UKM ini dalam rangka mereplikasi apa yang sudah terjadi di Al-Ittifaq itu Pak untuk petani-petani lain barangkali Pak Teten? Ya, nah ini ternyata juga tidak mudah ya. Ketika kita coba, karena kita juga kan ada inkubatornya juga ya. Dan coba ajak petani misalnya tadi di petani padi gitu, petani yang lain itu mereka karena mereka itu kan udah punya pengalaman yang bertahun-tahun, ya gagalnya juga banyak, ya begitu-gitu aja begitu. Jadi antusiasmenya tuh masih belum ini. Tapi menurut saya ini kita lihat sebenarnya selain ada koperasi ya tadi dengan saya nyebut aja ada 2 atau 3 startup ya agritech ya yang menggunakan teknologi AI, IoT itu menurut saya juga bisa menjadi solusi ya untuk tadi mengagregasi petambak-petambak kecil
ya peternak-peternak kecil. Saya menyebut misalnya contoh Chikin ya. Chikin ini satu startup baru yang berhasil saya kira mengagregasi sekitar 12.000 peternak dengan total sekitar 40 juta ya ayam gitu ya untuk mensupport hulu hilir dari mulai peternak sampai ke market terhubung pembiayaan. Itu kan dengan teknologi gitu. Nah ini kan jadi skala ekonominya juga dapat, nggak lagi petani perorangan kan gitu. Itu juga justru menurut saya jadi solusi ya. Misalnya di tambak ada Iviseri misalnya. Nah Iviseri kan dia mengagregasi sekitar 200.000 petambak. Katakanlah rata-rata petambak 15 kolam begitu. Yang nyebar di Kalimantan, di Sumatera, di ini. Coba kalau tidak menggunakan teknologi bisa nggak produktivitasnya efisien dan lain sebagainya. Berapa banyak ahli ikannya ya kan, ahli patologi penyakitnya misalnya. Ya, kalau ini kan mereka ciptakan alat untuk membantu efisiensi pemberian pakan, ya kan, mendeteksi gejala penyakit. Ikan kan bisa sembuh, tapi kalau udah kena penyakit, produktivitasnya turun untuk ngetek pH air gitu. Sehingga dari segi manajemen produksi kan bisa jadi lebih efisien. Nah, tidak kebayang kalau pakai manual kan ngurus 200.000 petambak yang kolam yang gitu kan. Nah, justru teknologi. Nah, sekarang koperasi multi pihak juga udah Iviseri sudah koperasi multi pihak juga gitu. Jadi ini bisa jadi memperkuat tadi kelembagaan itu. Nah, jadi justru menurut saya tadi saya melihat ya meskipun di agriculture, aquaculture ini termasuk di perkebunan juga banyak petani-petani kecil, peternak kecil ya dalam skala kecil begitu, skala produksi yang kecil. Saya kira kita bisa korporatisasi ya supaya skala ekonominya dapat terhubung ke market, terhubung ke pembiayaan dan segala macamnya. Itu bisa juga selain koperasi ya, juga bisa teknologi ya dikombinasi dengan teknologi sehingga produktivitasnya bisa lebih efisien. Jadi bisa. Jadi kita corporate farming sekarang kita udah lihat sudah ada beberapa model. Nah mestinya ini yang menurut saya direplikasi. Ya, direplikasi. Baik. Kalau dari Kemenkop UKM sendiri Pak, barangkali apakah ada target sekian banyak korporasi petani yang akan dibentuk tahun 2024 ini begitu? Atau seperti apa Pak? Kita belum berani sampai ke situ karena kan pertama ya ini nggak mudah dan ini juga melibatkan banyak kementerian gitu. Sementara kami kan tidak di sektornya, ya kami lebih mengembangkan dari model bisnisnya dan kami juga lihat mana model yang sudah jalan ya atau perlu masih kita intervensi begitu. Nah ya ini yang kita harus jadi modelingnya. Nah kita berharap mungkin ya pemerintahan akan datang juga bisa melanjutkan model-model seperti ini. Jadi saya sih optimis ya bisa dilakukan ya untuk semua sektor. Baik. Ya. Pak Teten, kita kan ketahui bahwa UMKM itu menjadi salah satu pilar ekonomi yang cukup penting ya Pak ya untuk perekonomian nasional. Nah barangkali dalam rangka mewujudkan UMKM baru terkhusus untuk bidang pertanian, apa saja barangkali upaya-upaya dari kementerian yang Bapak pimpin untuk mewujudkan hal itu Pak? Ada program-programnya nggak Pak? Ya kan kalau kita lihat ya kontribusi UMKM ini memang kalau terhadap PDB kan besar sekali ya 61%. Ya kalau pertanian sendiri kalau nggak salah kan 12% ya. Lalu yang paling penting juga itu lapangan kerja. Itu 97% itu kan disediakan oleh UMKM. Karena sejak 2008 kan itu deindustrialisasi kan terus puncaknya 2008 kita kan semua industri tinggal 18%. Dan kalau kita lihat misalnya produk tekstil, fashion yang berbasis ya derivasi produk dari tekstil garment itu kan juga udah kalah kita bersaing lah dengan China gitu kan. Jadi itu juga akan
mengalami deindustrialisasi juga di sektor pertanian. Jadi sekarang akan makin banyak ya pedagang individual di online maupun di offline ya, karena PHK misalnya ya pilihannya pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kan pasti kan bikin warung lah, kira-kira itu yang paling cepat kan, baik offline maupun online. Nah sehingga walaupun kami tahu lah di UMKM itu juga kan 96%-nya itu mikro itu ya tidak produktif ya kan, tidak ada supply chain, tidak bisa mengakses pembiayaan, tidak mengakses, karena 30 juta UMKM kita belum mengakses pembiayaan kan. Lalu juga produknya hampir sama, sejenis ya kan, lebih banyak di kuliner atau kria yang marketnya juga sangat ya lokal sekali, sehingga sebenarnya agak sulit kalau satu persatu kita upgrade atau naik kelas lah gitu, sehingga tadi ya perlunya dikorporatisasi gitu, nggak bisa. Nah karena itu maka sebenarnya kita tuh butuh betul-betul menciptakan entrepreneur baru dan produk baru atau ekonomi baru. Kalau enggak, ya kita hanya akan nama pembaginya, kue ekonominya masih sama, ya kan? Kok di nasional juga hampir sama kan, setelah tambang kan cuma sawit, lalu ada ekonomi digital. Ekonomi digital kita juga kontribusinya kan baru 7,3% lah terhadap PDB. Beda dengan China, itu China udah 41% dari PDB mereka itu udah dari digital ekonomi. Nah kita masih kecil. Nah artinya apa? Makanya tadi ya kalau mengharapkan yang existing UMKM sekarang itu kan memang tanpa planning kan. Nah kebanyakannya itu karena bikin usaha dalam skala rumah tangga untuk mencukupi kehidupan rumah tangga itu karena memang tidak tersedia lapangan kerja di sektor formal kan, rata-rata begitu ya. Nah jadi dari by design produknya juga ya hampir sama, karena niru-niru tetangga jualan bakso laku ya jualan ini ya, kira-kira hampir sama tuh produknya. Nah kalau makanya sekarang ke depan kami berpikir wah ini harus melahirkan entrepreneur baru ya, dengan model bisnis yang baru termasuk produk yang baru ya, supaya kue ekonominya membesar gitu kan ya, kesejahteraan bisa ini, terutama juga untuk kepentingan menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, karena kita juga ada agenda untuk menjadi negara maju kan, negara berpendapatan tinggi lah ya, kalau maju kan lebih kompleks ya. Nah itu kan hari ini 4.500 US dollar kan kira-kira gitu, dan kita udah 30 tahun nih terperangkap di sini, negara berpendapatan menengah. Nah kalau diproyeksikan seperti Bappenas di 2045 itu 30.000, kalau masih bekerja di sektor informal gitu kan, di sektor mikro kan hampir tidak mungkin ya. Kita mungkin bisa saja membayangkan, mengkalkulasi bahwa 2045 nanti di GDP kita akan berkali-kali lipat dibagi jumlah penduduk, mungkin saja tuh keluar. Tapi kan kita soal pemerataan, soal rasio Gininya kan juga seperti kan. Nah, karena itu sebenarnya kan Bank Dunia juga sudah bicara kan, bahwa Indonesia perlu menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Gitu. Nah, ini saya kira termasuk yang kami pertimbangkan. Karena itu tadi bagaimana ekonomi baru itu ya dengan entrepreneur baru itu bisa mengolah atau melakukan hilirisasi terhadap produk-produk sumber daya lokal ya, kita bisa hilirisasi produk perkebunan, produk pertanian ya, komoditi kelautan gitu kan, yang selama ini kita baru jual bahan bakunya lah gitu kan. Nah ini yang saya kira yang kita lakukan. Jadi kami sekarang intervensinya adalah coba tadi ya selain korporatisasinya, tapi juga kita intervensi dari pembangunan pabrik-pabrik dengan teknologi tinggi tapi skala kecil untuk mengolah rumput laut misalnya kan, kita kan masih ekspor mentah gitu kan, padahal kita bisa bikin setengah jadinya, aloe vera, nilam misalnya, kita semua punya ikan, kita bisa bikin
hidrolisat protein ikan, atau juga kita banyak herbal. Kita juga banyak buah-buah tropik yang mungkin bisa dibikin ekstraknya untuk mensuplai industri makanan minuman. Sehingga karena ini potensinya ada di setiap daerah, ya, maka sebenarnya nanti ini akan tumbuh di berbagai daerah dengan pendekatan ini, pusat-pusat pertumbuhan baru, ya, dengan membuat produk yang punya nilai ekonomi tinggi, value yang tinggi gitu. Dan ke depan ini bisa jadi fondasi untuk membangun industri kecil menengah, ya. Nah, syukur-syukur nanti hilirisasi manufakturnya kan untuk membuat produk hilirnya, end produknya juga terjadi. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Ya, kami ada 12 lah eksperimen ini, piloting seperti ini. Dan kami melihat ini bisa menjadi industri yang akan growing, yang berbeda dengan industri manufaktur yang datang ke Indonesia hanya mencari buruh murah, ya, semuanya impor, ya. Itu kan kita tahulah, misalnya di industri tekstil, sepatu olahraga, garment kan juga ternyata itu sunset karena bahan bakunya nggak ada, gitu. Kita nggak punya, ya kan. Tapi kalau ini pasti growing. Coba kalau kita misalnya olah sawit itu yang 50 juta ton CPO, ya, tidak hanya dijual CPO-nya atau hanya sampai minyak goreng. Kita tahu misalnya ada brand luar, industri luar yang bisa memproduksi dari sawit, bisa menjadi punya derivasi produk yang begitu banyak, rumput laut, ya, bisa untuk keragenan, glukaumanan, atau juga bisa untuk biostimulan, untuk fertilizer, farmasi dan lain-lain banyak gitu loh. Saya udah lihat misalnya industri beauty industri itu banyak yang membutuhkan misalnya ekstrak herbal dari kita, gitu ya. Padahal kita punya kaya kan, gitu dari sekarang. Nah, itu sebenarnya potensi besar di sektor agriculture sama aquaculture, hilirisasi produk itu. Ini bisa menjadi basis atau fondasi industri kita ke depan yang bisa kompetitif, ya. Pak Teten, izin Pak, tadi untuk yang 12 pilot project yang sedang dikembangkan itu komoditasnya apa saja Pak? Kalau bisa ya, disebut. misalnya di Aceh kita melakukan hilirisasi untuk nilam. Nah, sebelumnya kan produk nilam, minyak nilam kita, minyak esensial itu masih kotor. Kalau ini udah bagus, di Si Aquala ada ahlinya yang membuat teknologinya, itu bisa ekspor langsung ke Paris. Tahu kan? Fragrant industri wangi-wangian, parfum itu kan 95% itu bahan bakunya dari Indonesia. Nah, sehingga ke depan sebenarnya industri fragrant industri itu bisa di Indonesia. Dan sekarang luar biasa juga, udah ada 7 brand misalnya parfum di dalam negeri, ya kan, yang juga penjualannya bahkan pernah cukup tinggi di e-commerce, ya. Nah, kenapa Paris yang bikin kan gitu. Nah, lalu misalnya sawit juga kan kita sekarang bikin pabrik minyak makan merah kan dengan teknologi PPKS, minyaknya lebih sehat, harganya lebih murah karena integrated farm gitu. Nah, petani kan juga nggak hanya jual TBS, jadi kita sekarang value added-nya kan dinikmati oleh petani. Dan sawit rakyat itu 40,5% gitu kan. Nah, ini juga bagus gitu kan. Lalu di Sumatera juga kami di Kabupaten Batubara kita membuat pabrik untuk bikin pasta cabai merah, kan? Cabai kan sumber inflasi karena tidak diolah kan, cabai segar. Nah, itu kan kita bikin pabrik maklunnya, jadi petani bisa bikin di sana, ya kan, bisa dijual mungkin 20% pada saat panen raya. Nah, sisanya bisa di stok dalam bentuk pasta untuk mensuplai kebutuhan bumbu di restoran, hotel, kafe, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, harusnya seperti itu. Bawang juga kan kita juga sedang intervensi di Brebes gitu. Supaya ya bawang kita tuh, petani itu bisa mengelola hasil panennya, tidak dijual pada harga panen raya murah, karena kalau nggak diolah kan jadi busuk kan. Nah, kita kan sampai produk hilir seperti itu.
Lalu di Sumatera, di Sulawesi Utara kita mengolah limbah kelapa ya untuk bikin sabut untuk ini sama bukan briketnya, sabut kelapa sama kokopitnya. Ya, itu kita coba bikin. Lalu garam di Sulawesi ya menjadi garam standar industri gitu. Lalu di NTT kita ada 2, di situ ada pengolahan sapi, daging sapi sama ini bambu. Kita di sana ada 40.000 hektar bambu petung yang kita bisa produknya nanti bambu laminasi untuk timber, furniture, ya. Itu juga punya potensi besar. Lalu di Jawa Tengah ada rotan juga, kan? Di Garut ada hilirisasi industri fashion dari kulitnya, ya. Karena selama ini kan kulitnya udah bagus, ya, tapi produk hilirnya ya masih kampungan lah, karena memang peralatannya kan modifikasi mesin-mesin untuk kain biasa dirubah itu. Sekarang kita lengkapi modernisasi alatnya untuk memproduksi produk fashion hilirnya. Gitu. Ini contoh-contoh, dan itu saya kira banyak ya ke depan. Ada karet juga, gitu. Terus, nah kami ngelihat banyak sekali potensi potensi di tadi produksi hasil perkebunan, pertanian, komoditi-komoditi di sektor kelautan yang bisa kita olah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Itu hanya intervensi sekitar 10-20 miliar. Ya. Ya, dan itu, nah selama ini kan produk-produk UMKM itu nggak bisa bersaing dengan luar karena mereka tidak menggunakan teknologi produksi yang modern kan gitu. Kan orang per orang kan nggak mungkin punya. Nah kita bikin tempat maklun gitu ya. Oke, baik. Baik, Pak Teten, satu lagi Pak, barangkali artinya untuk hilirisasi, diversifikasi produk dan korporasi petani ini boleh dibilang menjadi landasan untuk membangun UKM di masa mendatang ya Pak ya? Iya, karena kita nggak bisa lagi ya dalam skala kecil-kecil, skala mikro. Nah karena itu maka baik di sektor pertanian, ya di agriculture, di aquaculture, perkebunan, termasuk di manufacture ya, karena banyak UMKM kita juga yang sudah memproduksi parfum, sepatu, ya kan, fashion dan lain sebagainya, itu juga bisa kita korporatisasi. Ya jadi nggak bisa lagi skala-skala kecil, ya. Nah kita korporatisasi yang berbasis small producer ini, lalu kita harus dukung dengan skema pembiayaan yang mendukung ini, ya, karena perlu ada peran agregator, ya kan, ya, lalu ada modal kerja untuk di on farm seperti petani, ya, seperti itu, dan produk hilir, ya. Ini saya kira saya optimis dengan pendekatan ini kita bisa ke depan bisa membangun industri atau agriculture, aquaculture yang mungkin bisa bersaing dengan produk-produk dari luar dan menjadi keunggulan ekonomi domestik kita. Oke, sahabat Trubus, pasti tadi sangat menarik sekali ya perbincangan saya dengan Pak Menteri, dan juga barangkali sahabat Trubus yang menonton punya keinginan juga untuk membuat kewirausahaan atau mungkin menjadi seorang entrepreneurship. Nah, barangkali Pak Menteri, apa saja nih Pak tips dan trik untuk menjadi wirausaha pemula Pak, sehingga bisa bertahan dan bisa sejahtera begitu Pak Menteri? Nah, saya udah lihat ya bagaimana misalnya Korea Selatan, Australia, Jepang, Belanda menyiapkan entrepreneur mereka. Jadi memang by design. Ya, karena itu maka penting kita melakukan inkubasi terhadap para entrepreneur ini, ya, baik inkubasi di swasta maupun di dalam kampus, ya,
Dan kalau bisa memang entrepreneur kita itu berbasis riset juga. Jadi memanfaatkan hasil-hasil riset ya, sehingga produknya pasti unggul gitu ya. Nah, jadi ini memang perlu itu ya, dan kami juga berorientasi di kami ada program Entrepreneur Hub, ada 500 startup yang kami memang arahkan ke agritech, aquatech di sisi produksi, begitu penggunaan teknologinya, bukan lagi di e-commerce atau di jasa keuangan begitu. Nah ini kami optimis kita bisa menyiapkan entrepreneur baru, produk baru, ekonomi baru. Ya, nah ini memang harus betul-betul disiapkan. Ya, dierami, dipilih telur yang baik, dierami, ditetaskan dan dibesarkan. Jadi ya kami juga, saya kira optimis kalau dari segi pembiayaan, kalau produknya kompetitif, permintaan market dalam negeri dan luarnya ada, atau untuk supply chain industri ada, investor banyak yang tertarik. Ya, karena sekarang banyak sekali skema pembiayaan, bukan hanya bank ya, yang mau masuk ke UMKM, termasuk yang tadi yang punya potensi grow yang tinggi itu banyak. Nah, jadi ini kita butuh seperti itu, mesti disiapkan, nggak bisa lagi UMKM lahir karena by accident gitu kan gitu. Jadi ini harus by plan gitu. Banyak ya, misalnya selain tadi buah tropik kita kan juga punya potensi. Ya, saya lihat ada komunitas yang sudah hidup misalnya di Duren, Alpukat gitu kan, yang sudah mulai ada varietas-varietas introduksi dari luar yang memang sudah terbukti dalam skala kebun ya gitu. Tapi kan bisa dikorporatisasi tadi. Ya, kebutuhan dalam negeri besar, kebutuhan luar juga besar. Jadi para entrepreneur baru ya kita bisa memilih ya produk-produk yang memang market demand-nya di dalam negeri tinggi, di dunia terbuka. Ya, itu. Baik, nah itu tadi tips dan trik dari Pak Menteri terkait dengan barangkali ada sahabat Trubus yang ingin mulai berwirausaha. Pilihlah produk yang memang demand-nya tinggi di dalam negeri dan juga tinggi di luar negeri, seperti itu. Pak Teten, barangkali sementara itu dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk berbicara dengan kami, Majalah Trubus. Semoga kedepannya usaha-usaha atau program-program Kemenkop UKM ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan targetnya, Pak Teten. Ya, terima kasih. Ya. Baik, sahabat Trubus, sekian podcast kita kali ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di podcast Trubus selanjutnya. Salam.